Film dibuka bersamaan dengan dimulainya masalah dalam hidup seorang wanita bernama Maddie, di mana seorang pria bernama Gary ditugaskan oleh pihak pengadilan untuk menyita mobil Maddie karena nunggak bayar pajak rumah, padahal itu adalah mobil satu-satunya milik Maddie yang biasa digunakan buat nge-grab. Diketahui bahwa Gary merupakan salah satu korban ghostingan Maddie, sehingga Maddie mencoba merayu Gary dan menyuruhnya membuat alibi agar mobilnya tidak disita. Namun, baru juga Gary mulai termakan rayuannya, tiba-tiba Gary melihat seorang Superman keluar dari rumah Maddie sambil menenteng segelas kopi, lalu dengan lancang meremas. Ya, itu. Gary yang sudah terlanjur muak pun memutuskan menderek mobil Maddie saat itu juga. Di perjalanan, Maddie melihat kalau Gary sedang belanja di Indomaret, sehingga Maddie berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut dan melepaskan mobilnya dari mobil derek, namun Maddie lupa melepaskan pengaitnya, yang hal itu seketika membuat kegaduhan dan Gary pun menyadari hal tersebut. Selain nge-grab, Maddie juga bekerja sebagai pelayan di sebuah bar. Tapi nampaknya masalah dalam hidup Maddie belumlah usai, di mana Maddie sempat membuat seorang pelanggan kesal karena menolak membuatkan minuman dengan alasan mereka belum buka dan baru akan buka jam 12. Sementara saat ini masih jam 11.57. Can't fire her. She has a disability. What? No, I don't. Dengan hanya mengandalkan pekerjaan sebagai pelayan bar tentu belum cukup untuk menutupi banyaknya tunggakan yang harus Maddie bayar, sehingga kali ini Maddie benar-benar harus memutar otak untuk mencari pemasukan tambahan agar rumahnya tidak disita oleh pihak pengadilan. Sahabat Maddie yang merupakan pasangan sejoli bernama Sarah dan Jim kemudian menyarankan agar Maddie menyewakan rumahnya, tapi Maddie menolak karena rumah tersebut satu-satunya peninggalan sang ibu. Tak lama Sarah melihat lowongan pekerjaan yang bayarannya sebuah mobil. Dalam rinciannya diperlukan seorang wanita berumur 20-an untuk mengencani anak bujang polos dan pemalu yang sebentar lagi akan masuk kuliah. Dan inti dari pekerjaan tersebut untuk mengajari si anak mengenai hal-hal berbau dewasa. Meski Jim sempat bingung lantaran Maddie menolak menyewakan rumahnya, tapi dengan senang hati menyewakan perkebunannya, Maddie tetap akan mengambil pekerjaan tersebut. What about an OnlyFans page? What's an OnlyFans? Singkat cerita, demi menghemat biaya, Maddie menggunakan sepatu roda menaiki bukit menuruni lembah, hingga akhirnya Maddie tiba di kediaman orang yang membuka lowongan dan melihat langsung mobil yang akan dihadiahkan jika Maddie berhasil membuat si anak yang polos jadi dewasa. Orang tua si anak, kita sebut saja John dan Amy, awalnya sempat ragu setelah mengetahui kalau umur Maddie jauh dari ambang batas, yaitu 32 tahun. Tapi Maddie menjelaskan kalau para gadis yang berumur 20-an itu tidak akan mampu melakukan pekerjaan ini. Apalagi pengalaman mereka masih jauh di bawah Maddie yang sudah sangat profesional. Diketahui si anak bernama Percy ini tidak seperti kaum rebahan konvensional. Meski pemalu dan jarang keluar kamar, Percy merupakan murid pintar di sekolah sekaligus dalam bermain musik. Hanya saja Percy mengalami masalah dalam bersosialisasi. Maka dari itu Maddie diminta mengajari Percy hal-hal yang biasa dilakukan orang dewasa pada umumnya sebelum Percy masuk kuliah. Date him or date him? Yes. Keesokan hari, Maddie langsung mendatangi Percy yang saat ini jadi relawan di tempat penampungan hewan. Dengan penampilan meyakinkan seperti wanita kesepian yang sedang cari pasangan, Maddie menghampiri Percy dan berkata kalau dia ingin mengadopsi seekor anjing yang buas, ganas, dan beringas, sehingga Percy menyarankan seekor anjing pelacak yang sengaja dipensiunkan karena kecanduan narkoboy. Dan dia juga sangat sensitif terhadap nama salah satu narkoboy seperti Cocaine. Barker. Saat Percy mengisi data dirinya, Maddie mulai berlagak manja bahkan meraba-raba seolah ingin dibungkus saat itu juga, yang hal itu justru membuat Percy agak ketakutan dan menyuruh Maddie untuk datang esok hari. Demi melancarkan misinya, Maddie menawarkan tumpangan pada Percy. Dengan sedikit memaksa, akhirnya Percy bersedia diantar pulang oleh Maddie menggunakan mobil milik Jim. Di perjalanan, Percy menyadari kalau jalan yang mereka lewati bukan jalan ke arah rumahnya. Ditambah lagi Percy melihat banyaknya peralatan yang tidak sewajarnya berada dalam mobil. Sehingga Percy berasumsi kalau dia sedang diculik, yang kemudian Percy pun menyemprot wajah Maddie menggunakan semprotan merica. Sorry. Will you get the hose, please? Maybe we should go on a date then? Meski awal pertemuan mereka penuh problematika, malam berikutnya Maddie dan Percy memutuskan kencan di sebuah bar sekaligus ini adalah pengalaman pertama bagi Percy. Hal itu dapat dilihat dari penampilan Percy seperti akuntan Bahama. Dan sekali lagi, karena ini adalah pengalaman pertama bagi Percy, dia belum terbiasa dengan suara break biliar.
Karena di sini tidak menyediakan teh tawar, Percy memesan minuman yang sama dengan yang dipesan Maddie. Bahkan ketika meminumnya, Percy berlagak stay cool sampai-sampai dia memuntahkan minuman tersebut. Tak lama seorang pria yang merupakan salah satu korban ghostingan Maddie pun mendatangi mereka untuk memberitahu kalau dia sekarang sudah menikah. Sekaligus pria ini memperingatkan Percy agar berhati-hati dengan Maddie. I don't want to do that. Do you want to get out of here? Yes, please. Dari situ Maddie mengajak Percy berenang di sebuah pantai. Awalnya Percy menolak dengan alasan takut rematik, tapi pada akhirnya Percy ikut berenang setelah Maddie mulai melucuti pakaiannya satu persatu tanpa menyisakan sehelai benang pun, yang tentu saja risiko dolar kuning akan meningkat. Sedang asik-asiknya berenang dan sudah dapat dipastikan pusaka Percy akan menyusut dari ukuran normal, tiba-tiba dari kejauhan terlihat 3 ekor muda budi berandal mabuk mengambil pakaian mereka, sehingga tanpa beban sedikit pun Maddie langsung keluar dari dalam air lalu menghajar mereka dengan keadaan yang sangat amat vulgar. Bukannya berterima kasih, Percy justru tidak menyukai tindakan Maddie yang menghajar muda-mudi tersebut. Bahkan Percy menolak saat diajak bercocok tanam, sehingga Maddie yang sudah muak pun dengan ketololan Percy memutuskan pergi dari sana. Belum sempat mengenakan pakaian, Percy langsung bertengger di kap mobil berharap Maddie mengembalikan ponselnya. Tapi Maddie yang sudah terlanjur kesal tanpa pikir panjang langsung tancap gas sampai-sampai mereka hampir saja ditangkap polisi. Beruntung mereka berhasil selamat setelah bertaruh nyawa dengan menerobos rel kereta. Sesampainya di rumah, Maddie mencoba menarik perhatian Percy dengan memamerkan keahliannya dalam melakukan goyangan erotis penuh gairah guna membangkitkan kejantanan Percy. Namun, upaya Maddie seketika kandas melihat kalau Percy si anak manja mengalami alergi saat dalam kondisi gugup seperti ini. Di sini mereka mulai curhat satu sama lain, di mana Maddie berkata kalau dia memiliki keinginan untuk menjelajahi semua pantai di California, tapi hal itu gagal terwujud lantaran dia harus merawat ibunya yang sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara Percy, rupanya dia sering dibully oleh teman-temannya karena Percy masih tidur dengan sang ibu saat dia sudah duduk di bangku SMP. Itulah mengapa Percy jadi pendiam dan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Sounds nice. Selesai bermain time zone sembari unboxing hadiah yang mereka dapatkan, Maddie pun bercerita kalau sebenarnya dia adalah anak yang tak sengaja terinstal akibat hubungan gelap yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Bahkan saat itu ayahnya sudah memiliki keluarga sehingga ketika Maddie lahir, sang ayah memberi ibu Maddie sejumlah uang agar mereka pergi dari kehidupannya. Percy yang terbawa suasana mendengar cerita Maddie sempat-sempatnya memanfaatkan kesempatan itu untuk Percy kemudian memperkenalkan Maddie dengan seekor unggas bernama Jody yang merupakan pengasuhnya, di mana dengan sinis dan juga pikiran suuzon, Jody dengan lancang berkata kalau Maddie hanya ingin menguras harta orang tua Percy. What are you gonna do? Throw a pacifier at me? Okay, so you're like dating then. Shut up. Untuk kedua kalinya mereka memutuskan dinner di sebuah restoran dengan setelan Percy yang sudah mulai masuk akal. Melihat sebuah piano, Maddie teringat dengan perkataan orang tua Percy kalau dia sangat mahir dalam bermain musik, sehingga Maddie meminta Percy memainkan sebuah lagu untuknya. Awalnya Percy sempat menolak karena seperti yang kita tahu Percy orangnya sangat pemalu, tapi karena Maddie mengancam akan menyebarkan nomor WhatsApp-nya ke grup jual beli unggas, terpaksa Percy pun menurutinya. Rupanya di sana juga ada teman sekolah Percy bernama Natalie yang kemudian mendatangi Percy dan memuji penampilannya barusan. Tanpa mempedulikan keberadaan Maddie, mereka berdua terlihat sangat antusias menyadari kalau mereka akan kuliah di kampus yang sama yaitu Princeton. Di mana Maddie terlihat sangat cemburu dengan kedatangan Natalie yang hal itu terlihat jelas di wajahnya. Apalagi Natalie mengajak Percy datang ke pesta penyambutan mahasiswa baru Princeton. Di sini Percy mulai kesal dengan Maddie yang melarangnya datang ke pesta, padahal sebelumnya Maddie menyarankan agar Percy berbaur dengan teman sebayanya, sehingga tanpa mempedulikan Maddie, Percy memutuskan datang ke pesta tersebut. Tak lama setelah Percy masuk, Maddie yang tak ingin Percy dinodai oleh kaum muda tersebut memutuskan ikut masuk. Di dalam Maddie sempat digoda oleh pria yang kencingnya belum lurus, bahkan mereka menduga kalau Maddie sedang mencari anaknya. Mengetahui kalau Percy sedang ngamar dengan Natalie, dengan penuh emosi Maddie pun membuka satu persatu pintu kamar dan
Beruntung Natalie belum sempat merenggut keperjakaan Percy karena Percy masih dalam keadaan mabuk. Mengetahui itu, Maddie langsung membawa Percy ke toilet untuk memuntahkan isi perutnya. Namun tiba-tiba orang tua dari salah satu mahasiswa mendatangi Maddie dan menyuruhnya pergi karena ini bukan pesta ibu-ibu. Maddie yang tersulut mendengar ucapan mereka pun berkata kalau dia adalah putri daerah dan mereka tidak pantas mengusirnya. Percy yang tiba-tiba berlagak jagoan berniat memukul pria tersebut, tapi dengan penuh penyesalan, Percy minta maaf atas insiden barusan karena Percy tidak bermaksud meninju jakun Maddie. Dari sini mereka berdua kembali rukun, bahkan Percy berkata kalau dia sudah siap melakukan proses tanam-menanam benih dan Percy juga sudah menyediakan helm untuk jaga-jaga. Saat Maddie membantunya membuka helm tersebut, Percy berkata kalau dia sangat mencintai Maddie. Yang hal itu seketika membuat Maddie menunda kegiatan biologis tersebut karena dirasa Percy masih dalam keadaan mabuk. Keesokan hari, Percy sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang sangat signifikan, di mana Percy terlihat sangat ceria dan bersemangat, yang hal itu membuat kedua orang tuanya merasa sangat senang karena mereka tidak perlu khawatir lagi melepas Percy dari rumah. Namun seketika rasa senang itu kembali jadi kekhawatiran saat Percy mengatakan kalau dia tidak ingin kuliah di Princeton dan dia sudah memiliki pacar yaitu Maddie. Mendengar ucapan Percy barusan, mereka langsung menghubungi Maddie. Mereka meminta Maddie agar meyakinkan Percy untuk tetap berkuliah di Princeton. Setelah itu Maddie akan mendapatkan mobil seperti yang sudah dijanjikan. Namun siapa sangka, rupanya percakapan itu didengar oleh Percy melalui perangkat Bluetooth yang terhubung ke mobil Tesla. So if I can convince him to go to Princeton, I get the car? Fakta tersebut membuat Percy sangat kecewa karena selama ini dia mengira kalau hubungannya dengan Maddie murni atas usahanya sendiri, bukan dengan campur tangan orang tuanya. Keesokan hari, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Percy mengundang Maddie datang ke rumah. Di meja makan, terlihat jelas mereka bertiga sangat canggung yang sepertinya Percy sengaja mempertemukan mereka setelah mengetahui fakta sebenarnya, tapi Percy bersikap seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Di tengah obrolan yang canggung itu, Percy izin ke belakang, namun rupanya Percy sudah janjian dengan teman kerjanya yang kemudian mereka membawa mobil yang akan dihadiahkan untuk Maddie ke tengah hutan, lalu merusak mobil tersebut sebagai ganjaran karena Maddie telah mempermainkan perasaannya. Hey. Tak ingin membuat Percy kecewa, akhirnya Maddie pun bersedia melakukan kegiatan biologis dengan Percy. Karena ini pertama kalinya bagi Percy, Maddie berusaha menuntunnya dengan baik, berharap ini akan jadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Percy. Namun baru juga kena paha, Percy sudah muntah. Did you come too? No. Akhirnya Percy jujur kalau sekarang mobil yang akan dihadiahkan untuk Maddie berada di tengah hutan. Yang hal itu membuat Maddie sangat terkejut karena Percy sudah mengetahui alasan mengapa dia melakukan semua ini. Maddie berusaha menjelaskan kalau dia melakukan ini tidak lebih dari sekedar ingin menyelamatkan rumahnya dari sitaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Maddie juga jatuh hati terhadap Percy. Percy yang sudah terlanjur sakit hati kemudian mengusir Maddie dari rumahnya. Beberapa hari setelah itu, akhirnya Percy merasakan bagaimana rasanya galau dan seolah tak percaya bahwa cinta pertamanya adalah skenario dari kedua orang tuanya. Di lain sisi, Maddie juga merasakan hal yang sama. Maddie yang biasanya mengghosting kaum pria, kini justru merasakan sakit seperti yang mereka rasakan. Tapi kendati demikian, Maddie tak mau berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi tabungannya masih jauh dari target. Sehingga ketika mobil hadiahnya diantarkan oleh Gary, Maddie langsung menggunakan mobil tersebut buat nge-grab, tak peduli leher customernya encok akibat atap mobil yang belum diperbaiki. Seiring berjalannya waktu, akhirnya tabungan Maddie pun mencapai target, sekaligus menyelamatkan rumahnya dari sitaan. Who says it doesn't run? Get in. Too Maddie, you figured it out. Baru juga kepala Maddie terasa ringan setelah melunasi semua tunggakan. Jim dan Sarah memberitahu Maddie kalau mereka akan pindah ke Florida karena tidak enak terus-terusan numpang di rumah orang tua Jim. Jika mereka memutuskan tetap tinggal, mereka juga tidak mampu membeli rumah yang harganya sangat mahal.
Keputusan Jim dan Sarah itu membuat Maddie semakin dilema. Dulunya merasa tidak mampu membayar pajak, Maddie berniat meninggalkan Montauk. Tapi sekarang ketika dia berhasil melunasi tunggakan pajak, justru merekalah yang akan pergi. Hingga akhirnya Maddie memutuskan menjual rumah satu-satunya peninggalan sang ibu, memperbaiki mobil, dan meminta maaf pada Gary yang pernah dia ghosting. Cocaine! Suatu hari saat mendatangi Percy ke rumahnya, orang tuanya memberitahu kalau sekarang Percy sedang berada di acara perkenalan Princeton. Dari situ, Maddie langsung menghampiri Percy ke acara tersebut, tapi Percy yang masih kesal berusaha menghindari Maddie dan berniat pergi mengudangkan mobil. Melihat itu, Maddie langsung bertengger di kap mobil seperti yang dilakukan Percy saat mereka pulang dari pantai. Tanpa mempedulikan keselamatan Maddie, Percy pun mengendarai mobilnya menuju pantai, bahkan tak sengaja menabrak pemanggang daging yang membuat pantat Maddie menyala. You're still a virgin, huh, Chad? Ternyata Maddie menjual rumahnya kepada Jim dan Sarah karena dia tidak ingin orang lain mendiami rumah tersebut. Sehingga ketika Maddie merindukan rumah peninggalan ibunya, dia bisa datang kapan saja sekaligus melepas rindu dengan sahabatnya. Untuk pertama kali Percy akan jauh dari kedua orang tuanya karena sekarang dia telah resmi jadi mahasiswa. Tapi di perjalanan Percy tentu tidak akan merindukan mereka karena dia diantar oleh Maddie yang kebetulan juga akan pindah ke California. Dan film pun tamat.